Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram, yang kita muliakan, para habaib, para kiai, para guru, para asatiz, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, Al-Mukarram wal-Muhtaram akhina Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, juga guru kita sahibul majlis Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Ibn Zahiruddin, juga Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Yayan, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Abdul Hadi. Kita doakan guru-guru kita, para habaib, para asatidz, semoga Allah selalu berikan sehat wal afiyah, panjang umur, barakah fid dunya wal akhirah, bisa selalu membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di Majelis Ta'lim Ar-Rubat yang dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Aziz dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana acara dimulai tadi dengan pembacaan suratul Fatihah. Kemudian saya suruh ngomong, kata guru kita, saya tadinya mau hadir doang kemari, cuman kata guru kita, Habib ngomong dikit sebelum acara. Ini kalau bukan guru kita, ya saya sebenarnya ada pengajian di pondok, jadi jabran li khatirihi wa imtithalan li amrihi, ya, untuk menunaikan panggilan atau undangan guru kita walaupun sebentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid, hari raya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perintah dari Allah. Perintah dari
Allah. Allah yang perintahin nih kita bikin begini nih. Ya, orang kan bikin acara maulid berarti menandakan kebahagiaan, senang, girang dengan kelahiran Rasulullah, yang mana Rasulullah ini adalah rahmat. Kita kalau diberikan rahmat, nikmat itu suruh girang, suruh bahagia. Dan rahmat yang paling besar ya Allah berikan kepada kita adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah dari Allah. Enggak perlu dalil sebenarnya. Kalau orang punya basirah, dia punya mata hati, dia mau teliti ya. Sebenarnya enggak perlu mana dalil, enggak perlu nanya. Dalilnya udah kebangetan banyak. Ya, udah kebangetan banyak peringatan Maulid. Ini kan setiap bulan Maulid ada aja tempo-tempo. Setiap bulan Rabi ada aja yang usil ngomong Maulid beginilah, Maulid beginilah. Nggak usah didengerin. Kalau kata Abah, anggap aja radio rusak. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Kalau ada orang yang minta dalil, mana dalilnya peringatan Maulid? Balikin lagi, mana dalilnya diharamkan peringatan Maulid? Mana dalilnya? Ini kitab Maulid bukan dikarang 100-200 tahun doang. Ini kitab Maulid ada yang sudah mungkin 1000 tahun dikarang ini. Kitab-kitab Maulid kayak Maulid Syaraful Anam, Maulid Barzanji, itu maulid-maulid lama. Dan dilewati oleh para ulama-ulama besar, para a'immah. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, mereka itu imam-imam besar. Enggak ada tuh dalil dari mereka atau nas di dalam kitab-kitab mereka yang melarang peringatan Maulid, enggak ada. Kita disuruh bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri memperingati Maulid kok. Memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Apa yang dilakukan sama Nabi menjadi syariat buat kita. Ketika Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, karena di hari Senin aku dilahirkan. Berarti Nabi SAW memperingati Maulid setiap minggu malah. Makanya Sahibul Maulid Ad-Daibai mengatakan apa? Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan gad kana wajib. Kalau Nabi aja memperingati Maulid setiap minggu, apalagi kita umatnya yang banyak mengambil keuntungan dengan kelahiran Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad Allah utus sebagai rahmat buat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, kan Allah berfirman begitu. Aku tidak utus engkau melainkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Makanya alam semesta begitu mau Nabi dilahirkan itu menyambut. Di dalam kitab Maulid Habsyi apa? Fahina garuba awan wad'i hadzal habib a'lanatis samawatu wal arduna wa man fihinna bitarhib. Mengumumkan semua tuh. Langit-langit, bumi-bumi, penghuni langit, penghuni bumi, itu mengumumkan sambutan menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang karena apa? Karena mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah dengan sebab diutusnya Nabi Muhammad. Semua, bukan cuma ya, apalagi kita umatnya paling menang banyak, kita umat Nabi Muhammad. Paling merasakan nikmat banyak kita umat Nabi Muhammad. Itu paling banyak. Kalau seluruh alam semesta mendapatkan nikmat dari Allah dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad, kita umatnya mendapatkan paling banyak. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya Allah jadikan kita sebaik-baiknya umat. Ya kan? Padahal ratusan umat sebelumnya udah lewat. Kita paling ujung, tapi Allah prioritaskan kita. Allah berikan kita titel umat yang paling kuntum khaira ummatin ukhrijat
linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Padahal kita umat paling akhir. Masuk surganya nanti kita paling dulu. Setelah para anbiya masuk semua ke surga, para rasul masuk semua ke surga, tinggal manusia-manusia biasa yang bukan rasul dan bukan nabi. Siapa duluan yang masuk? Umat Nabi Muhammad dulu. Baru umat Nabi Allah Ibrahim, baru umat Nabi Allah Nuh, baru umat Nabi Allah Musa, padahal duluan hidupnya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya. Banyak banget. Ya. Setiap amal yang kita lakukan sekali, balasannya Allah kasih 10 kali lipat. Ini salah satu min khasaisi hadhil ummah, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sekali beramal Allah kasih pahalanya 10 itu minimal. Enggak ada yang satu amal baik dibalas 1, enggak ada. Dibalasnya 10 itu minimal. Minimal 10. Maksimal terserah Allah. Ada yang 70, ada yang 700, ada yang sekali beribadah bisa mencapai ya timbangannya ya seisi-isi langit dan bumi. Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting minimal 10 kali lipat. Kemudian dari umur nih, kita umat Nabi Muhammad ya umurnya paling dikit kan, 60 70 kan kata Nabi begitu ya. Umur ummati ma baina sittin sab'in, umur umatku antara 60 7, itu ghaliban ala hasabil ghalib, biasanya. Ada juga yang 80 ada. Ini 80 ya ada, ini biasanya 60-70 itu udah dipanen. Biasanya ya, tapi ada yang 80, ada yang 90, apalagi orang-orang tua kita dulu, ada yang 100, ada gak? Ada yang 100, orang-orang tua kita dulu tuh ada yang 100, 90 lebih. Ya, sampai kata ada yang ngomong, biasanya suka ada yang ngomong gini, ini malaikat Israel udah lupa sama dia. Ada yang ngomong malaikat kagak pernah lupa. Itu mah saking tuanya sampai lupa, katanya malaikat Israel sama dia. Ilok malaikat lupa apa enggak malaikat? Kagak ya. Ini biasanya 60-70 dibandingkan umat-umat dulu yang umurnya ratusan, 400, 500 ya, 600, ada yang 1000. Kita paling sedikit umurnya. Sebenarnya umur sedikit itu nikmat. Karena umat Nabi Muhammad walaupun umurnya dikit tapi amal ibadahnya dibanyakin, dilipat gandain sampai bisa melebihi amal-amal umat terdahulu, dilipat gandain. Apalagi diberikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, beda lagi nanti amal kita. Kenapa saya katakan umur dikit itu nikmat? Saya mau tanya sama para hadirin. Ini kita hidup di dunia. Hidup di dunia nih, kan Allah bilang di dalam Al-Qur'an, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kita diciptain di dunia ini. Diciptai orang hidup di dunia tuh pasti diuji apa enggak? Ini ujian. Kita hidup di dunia ini diuji sama Allah. Liyabluwakum ayyukum, mana yang baik amalnya. Di dalam ayat lain, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan sungguh betul-betul aku akan uji kalian, kata Allah. Jadi kita hidup di dunia ini ujian. Saya mau tanya sama para hadirin ini, semuanya udah ngerasain bangku sekolah. Kira-kira nih dulu kita waktu sekolah, ketika ujian, pengennya ujian bentaran apa lama? Lama. Ujian pengennya sebentar apa lama? Bentaran pengennya. Ya. Yang lama pengennya apa? Liburnya. Benar apa enggak?
liburnya pengen yang lama, ujiannya mah pengen bentaran. Nah kita di dunia ini ujian, diuji sama Allah. Nggak ada orang mulus hidup di dunia nggak ada ujian, nggak ada. Pasti diuji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada pasti ada keluh kesah, pasti itu nggak mungkin orang mulus. Dia hidupnya enak banget itu ya, kayak kagak punya pikiran. Lah gila, nggak punya pikiran mah. Ya, pasti orang ada yang dipikirin, pasti apa enggak? Ini semua nih di otak-otak kita nih, pasti ada yang kita lagi pikirin. Cuma beda-beda, nggak usah pakai diceritain kelamaan. Jadi curhat ntar ujung-ujungannya ya. Pokoknya semuanya punya keluh kesah, itulah hidup di dunia. Nah kita pengen ujian itu bentaran. Nah ketika diuji yang sebentaran ini, pengennya nilai kita bagus, baik, supaya ketika liburan, nah liburannya kapan? Kalau udah mati. Makanya kata Nabi, al mautu rahatul mu'min, al mautu tuhfatul mu'min. Mati itu adalah pemberian buat orang yang beriman, pemberian yang baik. Rohah, biar yastarih, jangan yustaroh, yastarih. Pengennya mati kita tenang, istirahat dari fitnah-fitnah dunia, istirahat dari kesulitan dunia, istirahat dari kesedihan yang kemarin banyak pikiran, ya. Kadang nyari duit susah, benar Pak? Lihat ini semuanya pada naik, puyeng pala, benar Pak? Nah, istirahat dah, enak dah, udah di sono dah. Ibadahnya rajin di dunia, istirahat, jangan yustaroh. Kalau yustaroh, orang-orang pada istirahat dari dia. Ya. Ketika tuh orang mati, orang pada istirahat. Alhamdulillah dah gua tenang dah, dia mati. Jadi bukan dia yang tenang, orang yang masih hidup tenang ya. Ini orang calon neraka nih. Nauzubillah min dzalik. Makanya manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Yang sedikit umur ini Allah kasih diuji sama Allah, biar baik, biar pontennya bagus ya, biar ketika kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita selalu di dada kita, di hati kita, akidah kita mati dalam keadaan husnul, mati dalam keadaan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nanti di hari kiamat bangkit bareng-bareng bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat pantas, sangat urup, kalau bahasa Bekasi urup banget kalau kita bikin acara maulid ya. Yang penting jangan, ini acara maulid, yang penting jangan ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu yang penting. Kalau masalah teknisi peringatan maulid macam-macam, orang ada yang memperingati maulid tanggal 12 bagi-bagi permen, ada. Ya, ada yang begitu. Ada yang bagi-bagi kue, ada. Ya kan? Kan girang orang kan macam-macam. Girang itu ya macam-macam orang girang. Yang penting girangnya jangan berselisih dengan syariat. Peringatan maulid, wah nanggap dangdut, nyewa biduan, nah itu gak boleh kalau begitu. Itu namanya bertentangan sama syariat. Kan kalau kita enggak, yang pertama baca Fatihah, ya, habis itu baca zikir, baca maulid, dengerin nasihat, doa penutup, habis itu, nah itu yang ditunggu, makan. Ya. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Dan semuanya Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dalam sehat, dalam ibadah, mati dalam keadaan husnul khatimah juga. Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah turunkan hujan yang deras lagi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.